Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan, karena kami sadar tanpa penyertaan, tanpa keterlibatan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, tentunya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Namun apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan semata-mata hanya oleh karena kasih karunia-Mu, hanya oleh karena anugerah. Sebab itu Tuhan Yesus, biarlah pada pagi hari ini kami memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Impartasikan kuasa Roh-Mu atas setiap kami, agar kami mampu dalam menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan masalah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, kami menyerahkan bagi hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk melayani Engkau. Kiranya pengurapan Tuhan turun atasnya, memberkati atas segenap kehidupannya. Begitu pula bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai, Tuhan pimpin agar mereka boleh sampai di tempat ini untuk bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan acara ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami. Amin.
kehidupan kami Tuhan. Lagi ucapan syukur dari hati kami yang paling dalam, karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami dengan sangat luar biasa. Seringkali kami tidak setia di hadapan-Mu Tuhan, tetapi Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Allah yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Engkau setia menunggu kami Tuhan, untuk kami senantiasa kembali kepadamu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersungguh, selalu bersungguh, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersungguh, selalu bersungguh, selalu Bapa-Ku yang setia. Mari jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan cinta dari kami Tuhan. Dengan segala keberadaan kami mau selalu mengucap syukur Tuhan. Inilah ungkapan hati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. setiap waktu kami akan selalu bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih
Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Kami yakin dan percaya saat ini Tuhan menyertai segenap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami mempersilahkan adik-adik sekolah minggu untuk ke depan. Kita akan doakan mereka. Biarlah anak-anak ini kelak boleh menjadi pujian bagi nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui segenap kehidupan anak-anak kita. Haleluya. Mari kita berdiri, kita datang kepada Tuhan, menyerahkan anak kita ke dalam tangan Tuhan. Setiap orang yang datang kepadamu untuk sangat menghargai dan sangat menerimanya dengan sepenuh hatimu ya Tuhan. Sebab itu anak-anak ini datang kepadamu, hendak beribadah kepadamu, dan mereka adalah anak-anak yang mempunyai kerajaan surga sebagaimana orang tuanya. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami dengan berkat yang dari Allah Bapa, dalam cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya anak-anak kami anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, dan di kemudian hari mereka boleh menjadi kepujian bagi nama-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua mereka, berkati studi mereka, berkati kesehatan mereka, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan doakan. Amin. Diberkati untuk menjadi berkat luar biasa bersama Yesus yang ada dan saya sanggup melakukan perkara yang besar. Yes, yes, yes. Sungguh luar biasa kasih dan kemurahan Tuhan atas genap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Mari kita puji Dia. Kita akan bertepuk tangan bagi namanya. Biarlah pujian kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Dia sudah memberikan apapun yang Dia punya untuk kita. Biarlah saat pagi hari ini dengan segenap hati kita boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa Bapak Ibu. Tuhan, saat pagi hari ini kami kembali menghadap Engkau. Kami mau mempersembahkan apa yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah persembahan kami saat pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Sucikan, kuduskan seluruh persembahan kami Tuhan, supaya itu boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap hati saat pagi hari ini memberikan dengan penuh sukacita Tuhan, karena Engkau telah menyerahkan segenap kehidupan-Mu untuk kami semua. Dan biarlah kami juga boleh bersyukur untuk setiap anugerah apapun yang Tuhan berikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan persembahan saat kami pada hari ini hanya di dalam tangan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita boleh memperingati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, di mana Dia disalibkan di kayu salib untuk menebus genap dosa kita. Saat hari ini 2000 tahun yang lalu Tuhan
besar kecilnya berkat yang akan kita terima. Dan iman itu melangkah dengan segala sesuatu yang positif, berkata-kata yang positif. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan, di situ kuasa mujizat Tuhan akan terjadi. Sebab itu, biarlah pada pagi hari ini kebenaran firman Allah akan meneguhkan dan menguatkan setiap hati kita, agar kita hidup di dalamnya dan hidup menurut segala ketetapan dan kehendak. Terima kasih. Kami mohon kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami, terlebih bagi hamba-Mu. Kiranya sembunyikan hamba-Mu dan nama Tuhan saja yang nampak, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan doakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat pagi, kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Saudara, tak terasa kita sudah masuk pada hari yang ke-10 di bulan April, saudara. Dan waktu berjalan kian cepat, saudara. Dan beberapa hari lagi kita akan merayakan Paskah, Pesa, di mana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib memberikan kelepasan, kemenangan buat setiap kita. Sebab itu saudara kasih Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8, saudara. Judul perikopnya adalah Tuhan Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Tuhan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Tuhan Yesus yang akan segera menyerahkan Tuhan Yesus, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Tuhan Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menjelang Paskah, 6 hari sebelum Paskah dilaksanakan, maka Tuhan Yesus datang dan sampai di kota Betania, tempat tinggal Lazarus, Marta dan Maria. Mereka bertiga adalah bersaudara, saudara yang kasih Tuhan. Namun kalau kita melihat dan memperhatikan dan membaca di dalam ayat, di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 dan Injil Markus pasal yang ke-14, dan ternyata pada saat diadakan perjamuan makan itu ada di rumah Simon, ya, di rumah Simon. Pekerjaannya adalah penyamak kulit yang mengolah bahan-bahan kulit untuk dijadikan berbagai macam kebutuhan manusia, bisa baju, bisa sepatu, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, pada saat Tuhan Yesus ada di kota Betania, di rumah Simon, maka diadakan perjamuan makan, saudara, di situ. Nah, saudara, kita tahu bahwa Simon adalah seorang yang pernah menderita sakit kusta, penyakit kulit. Bisa dibayangkan bahwa orang yang menderita sakit kusta itu harus dikucilkan, harus ditempatkan di tempat yang terisolasi. Nah, saudara, saya bisa membayangkan kalau orang yang menderita sakit lalu diisolasi, itu bagaikan orang yang terkena sanksi sosial. Benar bukan, saudara? Coba bayangkan sekarang ini, ketika COVID melanda, orang-orang yang terpapar COVID, mereka diisolasi. Dan ketika diisolasi, mereka tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang sehat, bisa menular. Dan saya merasakan hal itu.
Waduh, sangat menderita. Itu sanksi sosial, saudara. Kita tidak menyadari bahwa itu sanksi sosial. Bahkan kalau mau memberikan makan pun kadang-kadang ditaruh, dicantolkan di pintu pagar, saudara. Begitu sangat menjijikan, benar bukan, saudara? Sangat menjijikan. Nah, orang yang menderita sakit kulit itu seperti orang yang menderita COVID ini, saudara. Bahkan kalau meninggal pun yang layak gak ada, saudara. Bahkan keluarganya. Beberapa kali kami memakamkan, dari gereja paling datang 2 orang. Bahkan 1 orang itu pendetanya sendiri, saudara. Karena jemaatnya takut terpapar, tertular karena penyakit ini, saudara. Dan ternyata Simon ini juga pernah menderita sakit kusta. Sebab itu Simon mendapat berkat dan mujizat pertolongan Tuhan, disembuhkan dari sakit kustanya. Oleh sebab itu, sebagai ucapan syukur terima kasih, maka diadakan perjamuan makan di rumahnya. Dan yang turut makan di situ adalah Lazarus. Poin yang pertama, yang turut makan di situ adalah Lazarus. Lazarus kita tahu bahwa Lazarus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 di situ dikatakan bahwa Lazarus pernah mengalami kematian, meninggal, dan sudah berbau karena sudah dimakamkan. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus datang dan memberikan pertolongan, memberikan pelayanan yang sangat-sangat excellent, sehingga Lazarus itu dibangkitkan dari kematiannya, dari antara orang mati. Itu sesuatu yang hebat. Nah, saudara kasih Tuhan. Nah, apa sih artinya? Ada 4 motivasi atau 4 model manusia di dalam dunia ini. Yang pertama, model yang pertama adalah model seperti Simon dan Lazarus. Artinya apa, saudara? Artinya mereka turut makan. Artinya menikmati berkat-berkat saja. Di dalam pengiringan Tuhan, yang menjadi orientasi dalam hidupnya adalah mencari berkat. Yesus hanya dijadikan sebagai tambal hidup. Yesus hanya dijadikan sebagai Tuhan Yesus hanya dijadikan sebagai pesugihan, penolong yang sanggup memberikan kesembuhan dan yang sanggup memberkati dalam hidupnya. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Menikmati berkat-berkatnya saja, tapi untuk bayar harga untuk melakukan kehendak Tuhan, banyak yang tidak mau. Dan saya melayani Tuhan sudah hampir 30 tahun lebih, saudara. Banyak orang yang model-modelnya seperti ini, yang hanya mencari berkat, yang hanya mencari pertolongan, yang hanya mencari sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Ingat, saudara, hidup ini hanya sementara. Apa yang kita cari suatu hari kelak tidak akan dibawa. Coba bayangkan orang-orang kaya di saat pandemi COVID, yang layak tidak ada, yang datang melayat sedikit, bahkan yang datang itu pun hanya keluarganya, saudara. Harta benda yang selama ini dikumpulkan di dalam dunia ini tidak dibawa. Betul? Oleh karena itu, hidup ini harus dinikmati, saudara. Dinikmati dalam artian apa? Artian kita mengucap syukur kepada Tuhan, bisa berbagi kepada orang lain, bisa menolong dan bisa memberkati orang lain. Dan kebanyakan, saudara, yang menjadi orientasinya adalah materi. Bukan berarti kita materi tidak boleh. Materi yang terpenting kita bisa memanfaatkan, bisa menggunakan dan bisa berdampak bagi orang lain. Ini yang seringkali terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Lazarus dan Simon menikmati makan dan sudah disembuhkan, sudah mendapat pertolongan Tuhan. Dan itu yang seringkali terjadi bagi anak-anak Tuhan. Yang dicari bukan Tuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya, yang diandalkan, yang selalu memimpin setiap kehidupannya, yang dijadikan Yesus, yang mereka menjadikan Yesus hanyalah mencari yang menjadi kebutuhan untuk dirinya sendiri, saudara. Ini sangat memprihatinkan sekali. Banyak pada saat mereka bergumul, susah, menderita, berdoa, mencari Tuhan. Dan pada saat mereka sudah diberkati, apakah mereka ingat Tuhan? Lupa, saudara.
Berulang kali kami mendoakan orang yang gak punya anak, Tuhan berkati punya anak. Orang yang tadi kami mendampingi orang yang maaf tadinya gak punya apa-apa, akhirnya Tuhan berkati. Saudara, sukses. Tapi ketika kita ajak ke gereja, ayo kita ke gereja cari Tuhan. Aduh Pak, sibuk. Kami sibuk dengan anak saya, kami sibuk dengan pekerjaan yang gak ada waktu. Itu yang sering kali terjadi. Saudara, si Yesus hanya dijadikan tambal butuh. Coba kalau itu diterapkan dalam kehidupan kita, kalau kita dijadikan sebagai tambal butuh, kira-kira gimana saudara? Pasti marah, pasti jengkel, betul? Kalau saya sedang butuh, saya cari saudara, betul? Tapi pada saat saya nggak butuh, buang saja. Itu apa? Nah ini yang sering kali terjadi. Orientasinya hanya untuk mementingkan diri sendiri, saudara. Oleh karena itu dijauhkanlah kiranya dari kehidupan kita, supaya kita hanya mencari wajah Tuhan Yesus dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar, dengan orientasi yang benar, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita, yang mempunyai segenap kehidupan kita. Mari saudara, nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Apa yang ada pada diri kita, nikmati dengan Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, ya seharusnya saya baru dikasih tahu tadi malam sore sama Pak Bambang, karena Pak Bambang harus pergi ke Jakarta. Pak, besok minta maaf saya nggak bisa melayani karena saya harus pergi ke Jakarta. Oke, karena itu sesuatu yang sangat penting, maka kami langsung, waduh, mau khotbah apa ini? Saya berdoa dan Tuhan bukakan ini. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua dikatakan di situ, dan Marta melayani. Melayani itu baik gak saudara? Baik, mulia, menjadi sebuah kehormatan. Melayani adalah kehormatan. Melayani adalah kesempatan yang Tuhan telah karuniakan bagi kita. Tapi orientasi dalam melayani harus disertai dengan hati nurani dan hati yang tulus. Tidak memiliki motivasi untuk mencari kepujian, untuk mencari kehormatan, untuk mencari sesuatu. Saudara, melayani itu bagus, tapi ada orang yang senantiasa melayani dan melayani tapi tidak ada waktu untuk Tuhan. Bekerja dan bekerja tapi tidak ada waktu untuk Tuhan. Orientasinya melayani. Dalam hidup ini tentunya harus punya skala prioritas, saudara. Dalam hidup kita ini tentunya harus punya skala prioritas. Prioritas utama dalam hidup kita adalah Tuhan. Tuhan harus menjadi nomor satu. Tuhan harus menjadi kuasa tunggal. Tuhan harus menjadi raja di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang terpenting, saudara. Dan yang kedua, skala prioritas yang kedua adalah keluarga. Ada banyak orang meninggalkan keluarga, ada banyak orang rela meninggalkan keluarga sehingga banyak nggak karuan. Akhirnya apa? Apanya, saudara? Karena kegiatan pelayanan terus, tidak ada waktu untuk keluarga. Saudara, ini penting. Baru skala prioritas yang ketiga adalah bekerja dan pelayanan. Ini saudara. Jadi urutannya nomor 3. Jangan sampai pelayanan tapi nggak ada waktu untuk Tuhan, nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk kita berfellowship dengan Tuhan, berfellowship dengan sesama. Mari saudara, kita harus belajar untuk membuat skala prioritas. Marta melayani. Dan kalau ada orang yang bekerjanya tidak segiat dengan Marta, pasti akan berkata, oh dasar malas, dasar nggak mau begini dan begitu, nggak mau seperti saya, begini dan begitu, saudara. Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, jujur saudara, kalau saya renungkan, saya perhatikan, saya nggak mau lihat orang lain. Saya merasakan bagaimana pertolongan dan kuasa Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami secara pribadi. Saudara, saya dipercaya sebagai ketua badan kerjasama gereja-gereja se-Kabupaten Sleman. Nangani gereja-gereja bukan sesuatu yang gampang, saudara. Nangani satu organisasi yang notabene memiliki dasar
dasar tata gereja yang sama pun sulit, apalagi kalau melayani berbagai macam denominasi. Hamba-hamba Tuhan yang model dan karakternya berbeda-beda, saudara. Betul, saudara. Namun kami belajar untuk merangkul mereka, belajar untuk menjadi berkat buat mereka. Ini sesuatu yang indah. Kalau bukan dari Tuhan, tentunya saya tidak bisa mampu. Dan dipercaya sebagai bidang advokasi dan misi, advokasi dan hukum. Berbagai macam persoalan masalah, kasus demi kasus, kasusnya macam-macam. Saudara, dan kemarin baru ditelepon ajudannya Pak Arman, sekjennya DMDM, karena ketua umumnya beberapa bulan yang lalu dipanggil Tuhan. Saudara, ada banyak hal, tapi harus mengatur waktu juga untuk keluarga. Ada waktu untuk Tuhan. Saya belajar untuk setiap pagi renungkan firman Tuhan, berdoa untuk terus berfellowship dengan Tuhan. Buat renungan langsung, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Melayani itu bagus, orientasi melayani, bekerja dan bekerja itu bagus. Tapi kalau bekerja nggak ada waktu untuk Tuhan, nggak ada waktu untuk keluarga, saudara, ini banyak sering terjadi. Suruh diminta datang ke gereja, Pak, saya sedang sibuk, saya nggak ada waktu. Tapi begitu dia mengalami sakit, apa yang terjadi, saudara? Dan sakitnya sudah parah, Pak, saya mau melayani kalau saya sudah sembuh. Batinku, bener gak? Ini yang sering terjadi. Karena sudah sakitnya sangat parah, tiba-tiba berkata begini, Pak, kalau saya disembuhkan Tuhan, kalau Tuhan menjamah dan saya sudah dipulihkan, saya akan melayani Tuhan sewaktu-waktu. Pada saat sehat pun dia sia-siakan, apalagi pada saat sakit, saudara. Tinggal nafas terakhir berkata begitu, saudara. Justru pada saat kita masih sehat, kita masih kuat, mari kita gunakan kesempatan itu melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan orientasi yang benar. Dan orientasi kita bukan uang, saudara. Jujur, saudara, selama saya melayani tempat ini, saya belum pernah meminta uang. Dengan bahkan di tempat gereja saya yang semula pun belum pernah meminta uang kepada jemaat satupun. Tapi kalau difitnah minta uang, itu sudah berulang kali, saudara. Difitnah. Kalau saya memberkati, saudara, saya harus punya mental yang berbeda. Ketika kami ada tamu-tamu istimewa, tamu-tamu yang secara finansial, secara materi mereka kaya, punya kedudukan, punya jabatan, saya mau tetap saya bayarin, saudara, karena mereka adalah tamu kami, saya bayarin. Tapi kalau mereka berkata, Pak, nggak usah Pak, saya yang bayarin, itu lain masalah. Tapi kami terus selalu bayarin. Gak mau, wah mumpung. Dan saya tidak pernah menggunakan kesempatan memalukan. Kita punya mental hamba Tuhan, gak pernah meminta hal seperti itu. Saudara kasih Tuhan, melayani, motivasinya tulus, murni. Saudara, hidup dengan iman, hidup dengan percaya, andalkan Tuhan. Tuhan bisa menolong dengan berbagai macam cara. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, dikatakan tadi Maria, ya, dikatakan tadi Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Sungguh sangat mahal, saudara. Karena pada waktu itu upah orang bekerja 1 hari, gajinya berapa? Bayarannya berapa? 1 dinar. Sementara minyak narwastu ini harganya 300 dinar. Sementara 1 tahun itu 365 hari. Jika 300 dinar berarti dia bekerja untuk mendapatkan minyak narwastu mahal itu 10 bulan, saudara. 10 bulan untuk mendapatkan minyak narwastu ini. Coba bayangkan, saudara. Begitu ketemu dengan Tuhan Yesus, Maria
susahnya untuk mendapatkan minyak narwastu yang mahal harganya itu, ketika berjumpa dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, minyak itu dicurahkan untuk menyeka dengan rambutnya. Harga dirinya diserahkan untuk Tuhan, hidupnya diserahkan kepada Tuhan, harta bendanya diserahkan kepada Tuhan. Pengorbanan yang begitu mahal. Kalau kita berkorban itu harus mahal. Bahkan kadang-kala harga diri kita. Saudara, kemarin saya sampaikan kepada teman-teman pada saat diklat, kalian untuk mendapatkan kaos biru, warna biru ini tidak dengan diberi begitu saja, tetapi kalian berkorban 3 hari 2 malam. Kalian kehujanan, kepanasan, dibentak-bentak, disuruh push up, disuruh begini begitu. Makanya harus diatur gini, nggak nyaman. Tidurnya paling berapa jam? Begitu baru mau tidur dibangunkan dengan rentetan tembakan. Begitu bangun diapelkan di tengah lapangan dalam kondisi hujan. Dari jam 1:30 sampai jam 7. Harga yang begitu mahal, kaos untuk mendapatkan ini. Jangan digunakan untuk hal yang sia-sia. Gunakan untuk menolong orang lain. Sudah. Maria mengorbankan 300 dinar untuk pengorbanan kepada Tuhan Yesus. Begitu pula Yesus berkorban dengan darah yang teramat sangat mahal, nyawa yang menjadi taruhan buat saudara dan saya, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan Yesus sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Maria ini. Saudara kasih Tuhan, berkorban itu rasanya sakit. Apalagi kalau kita tinggal sedikit mungkin dana yang ada dalam kehidupan kita, tiba-tiba diperintahkan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Rasanya sakit, saudara. Janda di Salfat, coba bayangkan, tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Begitu dia datang, berikan kepada Tuhan, olah terlebih dahulu kepada Tuhan. Coba bayangkan, ini sangat dilematis. Kalau dipersembahkan, dia akan mengalami kematian. Tapi kalau tidak, ya sama saja yang akan dihadapi. Kalau tidak akan terjadi mujizat. Nah, pilihan tepat di mana janda Salfat ini membuat roti bundar yang sedikit, yang segenggam tepung dan sedikit minyak itu. Dan setelah dipersembahkan kepada Tuhan melalui seorang hamba Tuhan yang bernama Elia, tepung itu tidak pernah habis dan minyak itu tidak pernah berkurang. Menabur. Memberi itu sama halnya menolong diri sendiri. Katakan sama-sama. Memberi, menolong diri sendiri. Amin. Halo. Suaranya mana? Wah, berapa? Memberi sama halnya menolong diri sendiri. Karena ketika kita memberi itu sebenarnya tidak kekurangan, justru kita akan mendapatkan berkelimpahan, saudara. Prinsipnya hukum tabur tuai. Kalau kita menabur pasti akan menuai. Prinsipnya kelipatan. Menabur sedikit pasti akan berlipat kali ganda. Contoh, kalau saudara tanam pohon jambu, bijinya cuma 1, butuh waktu proses, disiram, dipupuk, dipelihara, dirawat, dan beberapa tahun kemudian panen. Apakah cuma 1 jambu? Tidak, saudara. Beribu-ribu jambu yang akan saudara tuai. Begitu pula dalam kehidupan kita. Janda yang ada di rumah ibadah itu memberi dari apa? Kekurangannya, bukan memberi dari kelebihannya. Intinya masalah ketaatan. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan jarang khotbah tentang uang. Karena kalau khotbah tentang uang itu memalukan. Tapi jemaat harus diajar, harus mengerti untuk berkorban, untuk belajar memberi, menghargai. Saudara kasih dulu. Ini penting. Memberi dari kekurangannya. Tapi janda ini dipelihara Tuhan. Jangan takut memberi, saudara. Jangan takut berkorban. Jangan takut untuk memberikan kepada orang lain, saudara. Suatu ketika saya ditanya dengan gembala senior saya, Al-Ma'ruf,
ketika saya keluar dari gereja Jalan Magelang, dan kami mengadakan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Menurut ukuran saya, wah itu sesuatu yang luar biasa. Karena ada operasi katarak, operasi bibir sumbing, pemberian kacamata, pengobatan dan lain sebagainya. Tiba-tiba beliau telepon, "Pri, kok saya lihat kamu pelayanan yang membutuhkan dana yang cukup besar. Siapa sponsormu?" Dipikir kalau saya keluar dari Jalan Magelang itu ada sponsor yang menyponsori gereja. Saudara, gereja ini dibangun juga bukan, maaf, tidak bermaksud mendiskreditkan. Dibangun dari gereja ini, bukan. Ini karena jadi lelah dari jemaat. Saudara, karena Tuhan. Kami tidak pernah buat proposal. Kami tidak pernah meminta-minta dan bisa bangun gereja ini. Ini semua karena Tuhan. Saya bilang, "Oh, itu karena Tuhan." Lalu dia marah, "Saya tahu, saya ini pendeta, itu karena Tuhan." Nah, kalau sudah tahu, ya kenapa tanya saya begitu? Saya jawab begitu, saudara. Nah, saudara, Tuhan itu bisa membuat dengan cara-cara ngajar. Sampai sekarang pun, saudara, cara Tuhan yang luar biasa. Dalam diklat kemarin butuh dana yang cukup besar, tapi Tuhan selesaikan dengan baik, saudara. Peserta bayar 50.000, itu pun dapat kaos. Nah, kaosnya 1, dia dapat kaos 2 dan topi, saudara. Makan 3 kali, wah itu luar biasa sampai lebih-lebih, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, itu cara Tuhan memberkati. Gak usah takut berkorban, gak usah takut memberi untuk Tuhan, saudara. Kalau kita belajar untuk memberi, belajar taat, disitulah berkat akan dinyatakan buat kita. Tuhan sumber segala berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menolong dengan cara-cara yang ajaib, saudara. Gak ada satu perkara yang mustahil. Allah terlalu mampu untuk menolong dan memberkati kita. Saudara, pada saat kami mau nikah sama istri saya, kemarin sudah saya sampaikan, saya ini pengerja. Kalau saya sampaikan gaji saya berapa, saudara akan tercengang, saudara akan bengong. Masa? Pasti akan begitu. Masa iya sih? Sampai segitu? Punya anak 2? Saudara, yang nyatanya sampai sekarang Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Saudara yang kasih Tuhan. Saudara, cara Tuhan itu luar biasa. Sampai orang bilang, kok bisa ya? Gak usah heran, saya pun heran karena Tuhanku heran, karena Tuhanku ajaib, saudara. Amin. Yang keempat, yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, di situ dikatakan apa? Lebih baik, kata Yudas, lebih baik minyak napastu ini jangan dihambur-hamburkan, itu boros, lebih baik jual dan uangnya untuk orang-orang miskin, orang yang membutuhkan. Logikanya begitu, saudara. Logikanya begitu. Nah, suatu kali saudara yang kasih Tuhan, saya pernah melayani orang yang meninggal, peti matinya yang mengangkat 44 orang. Sudah pernah enggak melihat yang mengangkat peti 44 orang? Karena itu kayu jati utuh, dan harganya pada waktu sebelum Krismon itu 60 juta. Saya sebagai hamba Tuhan melihat hal seperti itu, karena yang meninggal orang kaya dan tuan tanah di kota Jogja ini. Saya mau iseng-iseng ngomong sama pendeta senior saya, "Oh, kenapa ya? Cuma mau dimakamkan, dikubur, nggak kelihatan saja, dipendam saja. Kok peti matinya harus mahal 60 juta?" Bo iyao, bahasa Indonesia itu apa? Bo iyao. Wah, kalau sederhana saja lalu diberikan kepada panti asuhan orang yang membutuhkan, bisa pakai untuk penginjilan, untuk pekerjaan Tuhan. Lalu jawaban pendeta senior, itu pikiranmu pendeta itu seperti itu, Pri. Nah, saudara, benar nggak, saudara?
sampai mahal-mahal begitu, saudara. Ya berikan langsung kepada orang-orang bermanfaat untuk penginjilan, dana penginjilan itu kan wah bisa untuk bangun gereja pada waktu itu, saudara. Nah itu pikiranmu, sudah. Yulian katakan, jual kepada orang miskin. Apa sih artinya? Artinya, saudara, setiap apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya motivasi yang benar, itu selalu ada orang yang mengkritik, saudara. Ada orang berkata gini, maling teriak maling. Ingat, saudara, katakan tidak. Ingat tak itu? Slogan iklannya siapa? Katakan tidak. Itu tokoh-tokoh politik. Ternyata korupsinya hebat-hebat. Katakan tidak. Ini namanya maling teriak maling. Benar gak? Mari kita belajar, saudara. Jangan jadi kita tukang kritik. Semua apapun yang dilakukan oleh pekerjaan Tuhan, apapun yang dilakukan oleh hamba Tuhan dengan hati yang tulus, selalu dikritik. Selalu dikritik, nggak ada baiknya, saudara. Sementara kalau orang itu suruh berbuat baik, nggak bisa, saudara. Coba nggak usah jauh-jauh. Saya itu senang badminton karena olahraga badminton. Saya memang latar belakangnya atlet. Dulu suka main voli waktu masih muda. Sekarang jempeng ya nggak bisa, saudara. Ya, jempeng nggak bisa. Jadi passing pun kadang-kala ya wah tangannya panas sekarang karena nggak pernah latihan. Saudara kasih Tuhan. Coba penonton itu, saya mau tanya, penonton itu jauh lebih pinter daripada pemainnya apa penontonnya? Pemain bulu tangkis sama penonton itu lebih pinter mana? Lebih pinter penonton. Wah harus begini, tadinya harus dicop, kalau enggak ya dilempar ke belakang. Gitu. Penonton jauh lebih pintar. Tapi pemain meskipun mainnya bagus, hebat, selalu ada kekurangan. Benar gak? Begitu pula dalam kehidupan kita. Kerohanian kita begitu, saudara kasih Tuhan. Apapun motivasi pelayanan kita yang benar, orientasi yang benar, selalu dikritik, selalu dianggap kurang begini. Paling gampang. Sebab itu marilah kita menjadi jemaat yang arif dan bijak dalam mensikapi segala sesuatu. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi hakim. Kemarin, saudara, saya kan ada di Solo ketemu hamba-hamba Tuhan. Dan cerita-cerita, saudara, saya ini punya kebiasaan ketika ada pertemuan dengan hamba Tuhan. Saya selalu ngajak, ayo nanti malam kita ngopi, kita bisa santai-santai. Dan banyak yang mengikuti, saudara. Lalu di Solo, ya di Solo itu terkenalnya apa? Ya timlo, kalau timlo malam-malam kan enak. Ya nasi liwet. Habis itu nongkrong lagi. Nah dari kita ngobrol-ngobrol itu, saudara, itu saya banyak mendapatkan berkat dari hamba Tuhan. Lalu ada hamba Tuhan yang berkata begini, wah, saya ini punya jemaat sudah lama sekali, umurnya juga cukup tua, begitu, saudara. Lalu gimana? Dia selalu ngomong tentang pengalaman. Dia selalu ngomong tentang masa lalu. Saya dulu begini, harusnya begini. Jadi kita itu harus mengikuti polanya dia. Harus begini. Dan dia tuh sukanya menghakimi. Lalu ada yang nyebut, Pak, gak usah heran, gak usah kaget. Kalau orang sudah semakin tua itu istilahnya mau menghakimi toh. Karena memang punya yang dia punya itu hanya mulut, kekuatan nggak ada, kemampuan nggak ada. Tak renungkan, oh ya bener juga. Wong nek tambah tua ini biasanya menghakimi cerita masa lalu, pengalaman masa lalu. Jangan hidup di masa lalu, hidup masa sekarang ini loh. Ayo kita hadapi dengan baik dan hidupnya masa akan datang. Saudara, masa lalu kok dibanggakan, wong sudah berlalu, kok betul ya? Kita seringkali mengandalkan masa lalu. Saya dulu begini, apalagi kalau sudah jadi Kristen. Wah, saya dulu begini yang ditonjolkan masa lalu, kesaksian masa lalu.
Kalau saya malu loh saudara. Yang terpenting sekarang kesaksian itu menceritakan tentang kasih karunia Tuhan, kebaikan Kristus. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita dan hidup kita menjadi berkat. Saudara, ketika dikritik terus, udah sih kerjaan yang kritik dan bekerja di sana. Gak usah takut saudara. Ketika kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dikritik, gak usah takut. Tuhan selalu membela. Katakan sama-sama, Tuhan selalu membela. Dikatakan di sini apa? Biarkan mengingat hari penguburanku sudah semakin dekat. Tuhan membela kita. Pembela kita Tuhan, gak usah membela agama kita, gak usah membela tokoh-tokoh kita. Biarkan Tuhan yang membela. Coba Tuhan Yesus mati di kayu salib, masa kita mau bela? Ketika disalib, dianiaya, marah mereka, Simon lari, betul? Simon lari, ya kan? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Simon kan lari loh, menghadapi dayang-dayang perempuan saja, dia nggak berani. Saya nggak kenal. Padahal dari logat bahasanya, gaya bahasanya, kita sebagai orang Kristen itu kelihatan nampak dari tata bahasanya, gaya bahasa dan gaya hidupnya itu kelihatan. Makanya saya selalu, mbak orang Kristen ya, masnya orang Kristen ya, bapak orang Kristen, ibu orang Kristen, kok kelihatan gaya hidupnya kelihatan. Betul tidak saudara? Gak usah jauh-jauh loh saudara. Kita ini kalau orang Jawa di Jakarta, kan bahasa Indonesia kita kan medok sekali, sehingga orang Jakarta berkata apa? Dari Jawa ya? Iya, saya dari Jawa, nagih hutang kalian saudara. Lu kok bisa? Lah ini pulaunya siapa? Pulaunya orang Jawa. Kalau kamu tinggal di Jakarta cuma kontrak saudara, ya kan? Benar nggak saudara? Apalagi kalau orang Sunda, betul? Orang Sunda juga nggak punya pulau, punya hanya Selat Sunda saja, tinggal aja di Selat Sunda saudara, betul nggak? Kita kadang-kadang kan dianggap orang Jawa ya, dari Jawa ya. Iya, ini pulaunya orang Jawa, saya bilang itu pulau Jawa, ya kan? Nah, saudara kasih Tuhan, kelihatan nampak. Jadi saudara kasih Tuhan, dari kehidupan kita akan nampak. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk terus berbuat baik, untuk terus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Motivasi yang tulus, hati nurani yang murni, tanpa pamrih, tanpa di belakangnya ada embel-embel, harus begini, gak usah. Urusan berkat urusannya Tuhan, urusan rezeki urusannya Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Urusan kita taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Dengan demikian Tuhan pasti akan membela kita. Meskipun kita akan dicaci maki, kita akan dicela, kita akan difitnah, kita diperlakukan gak adil, Tuhan pembela kita. Amin. Tuhan pembela kita. Tuhan pembela kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Belajar sebelum menjelang Paskah, Tuhan Yesus ada di kota Betania di rumah Simon, dan orang-orang ini menyambut dengan sukacita, memberkati Tuhan Yesus dengan segala kemampuan dan apa yang ada pada diri mereka, sesuai dengan talenta dan karunia mereka masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku.
kami memasarkan serang dan berkat bagi orang lain.
kehormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi setiap kehidupan kami, agar kami boleh berbenar, agar kami boleh hidup menurut segala ketetapan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan berikan persembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita tolong Damas untuk beberapa Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini kami diingatkan untuk kami belajar taat. Memberi bukan berarti kami kekurangan atau kehilangan, tetapi memberi itu kami diajar untuk menolong diri kami sendiri. Kami belajar menabur, karena ketika kami menabur kami akan menuai dengan berlipat kali ganda. Dan itu prinsip dari hukum tabur Tuhan. Sebab itu Tuhan, biar setiap persembahan kami berikan dari hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dan persembahan bagi saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Jumat kita ada ibadah Jumat Agung jam 8 di tempat ini ya. Ada ibadah Jumat Agung di tempat ini. Dan sore hari kami melayani di Hotel Burayos di Jalan Hubungan Kidul, ada ibadah juga jam 4 sore ya, karena SPBOPI masih tutup. Burayos jadi di TV Terangkasih ya, TV Terangkasih ada bersama kudus di sana. Lalu hari Minggu Bapak sekalian ibadah tetap berjalan seperti biasa, dan hari ini Sabtu Minggu saya ada di Ngawi pelayanan di sana untuk melayani hamba Tuhan di sana. Ada bersumpah namanya Tuhan Harun, kami melayani di sana untuk memotivasi hamba Tuhan di sana, dan hari Minggunya melayani Paskah di Kota Ngawi. Lalu hari Minggu ada Paskah anak-anak dan kaum muda. Diharapkan teman-teman kaum muda dan anak-anak bisa datang. Kalau yang lain banyak yang hadir, tentunya kita bisa merayakan Paskah bersama-sama ya. Jadi itu pengumumannya. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita juga berdoa buat perjalanan Pak Bambang yang tadi malam ke Jakarta, untuk ada sesuatu hal supaya tangan Tuhan berkuasa dan semua persoalan masalah nantinya bisa diselesaikan dengan baik. Mari kita menghidupkan diri. Tak ada sesuatu perkara yang suka, tak ada sesuatu perkara yang mustahil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semuanya pasti akan berjalan dengan indah pada waktunya. Sebab itu kami menyerahkan Pak Bambang ke dalam tangan-Mu dalam perjalanan dari Jakarta sampai Jakarta, dari Jogja sampai Jakarta, di mana akan mengurus sesuatu hal. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, sehingga setiap persoalan masalah bisa diselesaikan dengan baik. Aparat kepolisian yang menangani juga berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam, selalu campur tangan. Begitu pula dalam kehidupan
jemaatmu yang saat ini masih dalam perawatan, masih dalam kondisi sakit, Pak Bambang Gianto yang masih berbaring di rumahnya, juga tanganmu penuh kuasa menyembuhkan secara sempurna Pak Budi yang saat ini bersama dengan kami. Juga Tuhan tolong, Tuhan berkati Bu Nela, kasih karunia Tuhan terus limpahkan sehingga Bu Nela ini boleh pulih seperti sedia kala dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan. Bagus yang saat ini juga sakit sehingga tidak bisa hadir, kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya, karena ini boleh menjadi kepujian bagi nama-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Begitu pula kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, rezeki, suami, istri, anak-anak, orang tua, studi mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah sumber segala berkat. Bahkan kami percaya Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kami. Burung-burung yang tidak pernah menanam pun dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa indahnya. Bahkan bunga-bunga di taman juga Tuhan hiasi sedemikian manisnya. Oleh karena itu Tuhan Kau berkati setiap jemaat-Mu, Tuhan pelihara kehidupan mereka supaya mereka boleh senantiasa dilancarkan semua pekerjaan, semua mata pencahariannya. Terima kasih bangsa negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan campur tangan. Di mana Bapak besok juga akan ke Ngawi pelayanan, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati acara ibadah Jumat Agung baik di tempat ini maupun di Hotel Urayos di Mitra Kasih. Tuhan tolong, Tuhan berkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih jemaat yang diberkati Tuhan. Angkat kedua tangan, tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita mengangkat kedua tangan, berarti Tuhan akan turun tangan dalam kehidupan setiap kita. Tetapi ketika kita turun tangan, maka Tuhan angkat tangan. Tuhan gak mampu untuk menolong kita. Sebab itu biarlah kita mengangkat kedua tangan kita, tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jangan takut, jangan berkecil hati. Sebab Tuhan yang menyertai jauh lebih perkasa, jauh lebih hebat, jauh lebih dasar dari setiap persoalan, setiap masalah yang sedang engkau hadapi saat ini. Jangan berandalkan dengan kekuatanmu, tetapi andalkan kuasa Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak, Tuhan yang akan berperan di dalam setiap kehidupan, bahkan yang akan berjalan di depanmu, menutup setiap langkah hidupmu. Oleh karena itu, terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera, kekuatan pertolongan yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan yang akan mengangkatmu naik dan bukan turun. Tuhan yang akan membawa maju dan bukan mundur. Maka segala sakit, penyakit, roh, kecelakaan, bahaya maut dihalaukan dari hidupmu dan hidupmu senantiasa diberkati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah ketika kami keluar dari tempat ini, kami tetap memuliakan Engkau melalui segenap kehidupan kami.
dan kehidupan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan perjalanan pulang kami dalam tangan kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur.